Mungkin OJK selama ini selalu tutup mata, mungkin OJK selama ini selalu tutup telinga, sehingga tidak mendengarkan apa yang dilaporkan oleh nasabah dan tidak melihat apa yang dilaporkan oleh nasabah. Tapi dengan adanya kasus Indosat ini, dari sini kita sadar ternyata pihak OJK itu tidak terlalu melek. Maksudnya mereka sudah mulai melek. Pihak OJK sudah mulai mendengarkan, pihak OJK sudah mulai melek lagi, di mana pinjol Indosatku itu kena sanksi 800 juta lebih loh, karena ulah DC-nya sendiri. Nah, kenapa mereka bisa kena sanksi? Karena banyak nasabah yang melaporkan kelakuan DC pinjol Indosatku ini. Alhasil, pinjol Indosatku dipanggil oleh OJK dan didenda 800 juta lebih. Bayangin 800 juta loh, karena ulah nasabahnya sendiri. Maksudnya karena ulah DC-nya sendiri. Makanya saya selalu bilang kalau ada DC pinjol legal, neror enggak tepat waktu, selalu melanggar aturan-aturan OJK, jangan takut untuk melaporkan dan bilang ke pihak atau ke DC pinjol tersebut, kalau masih seperti itu, saya akan melaporkan Anda ke pihak OJK. Saya jamin mereka juga bakal takut. Kenapa bakal takut? Karena kalau udah disanksi oleh pihak OJK, dendanya itu nggak main-main loh. Contoh aja seperti pinjol Indosatku ini, di mana dia didenda 800 juta lebih. Jadi hampir semua pinjol pasti takut kalau nasabah melakukan hal tersebut, yaitu mengancam akan melaporkan pihak pinjol atau DC pinjol ketika mereka melanggar aturan, ketika mereka neror kita secara terus-menerus, ketika mereka meneror kontak kita, ketika mereka meneror kontak kita. Kamu jangan enggan-enggan untuk melaporkan si DC pinjol tersebut, atau kamu ancam balik aja. Cuman kan selama ini kita berpikirnya, ya laporan juga percuma karena nggak mungkin didengar, nggak mungkin dilihat. Ya emang itu fakta ya. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya yang melaporkannya itu sedikit. Karena tahu sendirilah di Indonesia ini. Maksudnya kita itu harus banyak serentak melaporkannya dan harus bisa dibilang ya viral dulu sih. Seperti itu ya. Intinya jangan kejauhan lah. Intinya seperti itu, tahu sendiri kan. Jadi intinya kalau laporan kita mau didengar, laporan kita mau dilihat, kita harus banyak melaporkan. Jangan cuma 1-2. Cuman kan masalahnya udah banyak nasabah pinjaman online itu yang kena hasut. Kena hasut seperti ini. Katanya percuma melaporkan, digubris juga enggak. Padahal kalau kita semuanya tidak berpikir seperti itu dan selalu melaporkan, lama-kelamaan pasti digubris loh. Karena semakin banyak yang melaporkan, maka semakin akan dilihat oleh pihak OJK. Jadi buat kamu nasabah pinjaman online, mulai sekarang kamu nggak usah berpikir, misalnya, kalau melaporkan juga nggak akan didengar, kalau melaporkan juga nggak akan dilihat. Stop berpikir seperti itu. Karena ini bukti nyata, kalau OJK sekarang mulai mendengar, kalau OJK sekarang mulai melihat apa yang dilaporkan oleh nasabah pinjaman online. Ingat, satu laporan kamu itu berharga loh, dibanding keluh kesah kamu yang belum melaporkan tapi sudah menyerah duluan. Nah itu tidak jauh lebih berharga. Cuman ingat dulu, laporkannya itu ya emang mereka ini misalnya pihak pinjol atau DC pinjol itu benar-benar melanggar aturan dari pihak OJK. Tapi kalau mereka tidak melanggar, mereka baik-baik aja, melagi secara baik, ya nggak usah dilaporkan. Karena kalau seperti itu ya nggak mungkin digubris ya kan. Karena mereka tidak melanggar aturan dari pihak OJK. Kecuali bunga mereka mencekik. Nah ini nih. Ini banyak loh, banyak, hampir semua pinjol legal itu berkedok kayak ilegal. Maksudnya kayak gimana, Bang? Ya pinjol legal, tapi bunganya kayak ilegal. Nah, buat kamu yang mengalami hal tersebut, kamu jangan segan-segan untuk mengadukan pengaduan ke pihak OJK atau melaporkan ke pihak OJK. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar, tapi di sini saya hanya membantu saja buat kalian semua nasabah pinjaman online yang mengalami hal tersebut, mengalami diancam oleh DC pinjol, diteror oleh DC pinjol, dipermalukan oleh DC pinjol, jangan segan-segan. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya ya, kamu bisa tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa. Tunggu dulu, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.